warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Anita S dengan NIM 2104075100011 dari kelas BC 213. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan salah satu permasalahan kesehatan lingkungan beserta solusinya. Baik, seperti yang kita ketahui, banyak sekali permasalahan kesehatan lingkungan. Salah satunya yaitu polusi udara atau juga dikenal dengan pencemaran udara. Pencemaran udara adalah sebuah kondisi terdapatnya ada satu atau lebih substansi fisika, kimia, atau biologi di udara yang jumlahnya berada pada titik yang membahayakan. Dalam hal ini, polusi udara bisa berdampak pada kesehatan manusia, tumbuhan, dan juga hewan. Selain itu, pencemaran pada udara juga menimbulkan dampak bahaya lain karena dapat merusak properti dan juga mengganggu estetika dan kenyamanan lingkungan. Menurut Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1407 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengendalian Dampak Pencemaran Udara, yang dimaksud dengan pencemaran udara ialah penurunan mutu udara sampai pada tingkat tertentu sehingga menyebabkan udara ambien tidak dapat memenuhi fungsi akibat masuknya atau dimasukkannya zat energi dari komponen lain ke dalam udara ambien oleh kegiatan manusia. Penyebab pencemaran udara atau polusi udara memiliki penyebab yang sangat beragam, tergantung lokasi pencemaran udara tersebut terjadi. Di Indonesia, pencemaran udara lebih dari 70% berasal dari emisi kendaraan bermotor. Kendaraan bermotor akan menghasilkan gas pembuangan yang kemudian terkumpul di udara. Pencemaran udara yang satu ini, jika terjadi dalam skala besar, akan menyebabkan gangguan lingkungan dan membawa dampak yang cukup mengkhawatirkan. Selain itu, debu yang terbang di udara juga dapat menjadi salah satu bagian penyebab polusi udara. Misalnya, debu dari hasil pembakaran sampah rumah tangga yang merupakan penyebab dari sulfur dioksida. Terdapat banyak sekali dampak dari adanya polusi udara. Salah satu dari dampak utama dari polusi udara secara langsung adalah dampak terhadap kesehatan. Polusi udara akan mempengaruhi saluran pernapasan manusia dan juga hewan, sehingga dapat menyebabkan berbagai keluhan seperti penyakit paru-paru dan penyakit pernapasan saluran atas. Sementara itu, tidak hanya sistem pernapasan yang terganggu. Pada manusia yang menghirup zat karbon monoksida, kerja hemoglobin akan terganggu. Akibatnya, oksigen tidak akan beredar di dalam tubuh secara lancar. Kondisi ini dapat menyebabkan kematian karena keracunan karbon monoksida. Nah, dari permasalahan kesehatan lingkungan yaitu polusi udara, di sini saya akan memberikan atau menjelaskan beberapa solusi pencegahan atau penanggulangan yang biasa dilakukan untuk mengurangi polusi udara, khususnya di wilayah perkotaan yang padat. Yaitu yang pertama, mulai mengalihkan pola pikir untuk menggunakan transportasi umum daripada transportasi pribadi. Nah, dalam hal ini dapat mengurangi polusi udara yang diakibatkan kendaraan bermotor. Jika dilakukan di perkotaan yang padat, maka juga akan mengurangi efek macet di jalan raya, karena kemacetan juga merupakan salah satu penyumbang polutan yang banyak di udara. Yang kedua, melakukan gaya hidup hemat energi untuk mengurangi kesempatan menyumbang polusi udara. Misalnya, dengan mematikan lampu, kipas angin, dan AC ketika akan keluar ruangan. Cara sederhana semacam ini bisa mengurangi efek polusi udara, apalagi jika dilakukan secara massal, karena tentu saja penggunaan listrik yang boros akan menyebabkan penggunaan bahan bakar yang lebih boros juga. Yang ketiga, memanfaatkan sampah organik dan anorganik dengan baik, misalnya dengan menggunakan ulang, mendaur ulang, atau mengurangi. Hal ini akan bermanfaat untuk mengurangi potensi polusi udara dikarenakan berkurangnya sampah dan daur ulang plastik di pabrik yang tentunya menyebabkan limbah. Yang keempat,
menggunakan sumber energi terbarukan dan sumber energi ramah lingkungan. Hal ini dikarenakan sumber energi alternatif cenderung lebih aman terhadap lingkungan dan kecil kemungkinannya untuk menciptakan polusi udara. Yang kelima, menggunakan teknologi hemat energi untuk mengurangi penggunaan energi yang berdampak pada penurunan jumlah polusi udara. Yang keenam, melakukan reboisasi dan penghijauan di area perkotaan, seperti membangun ruang terbuka hijau dan hutan kota. Tentunya beberapa kegiatan untuk penanggulangan polusi udara dan masalah lingkungan yang saya jelaskan tadi tidak mudah untuk dilakukan jika sebagian masyarakatnya sudah terlanjur memiliki kebiasaan dan pola hidup yang kurang baik dari segi kesehatan lingkungan. Nah, di sini pemerintah pusat maupun daerah memiliki peran penting untuk melakukan penyuluhan yang bermanfaat kepada masyarakat tentang pentingnya kesehatan lingkungan. Pemerintah dapat memperkuatnya dengan menegakkan kembali peraturan lingkungan atau hukum tentang lingkungan. Baik, itulah tadi penjelasan tentang permasalahan kesehatan lingkungan dan juga beberapa solusinya. Semoga bermanfaat. Sekian dari saya dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.